Jangan timbulkan prasangka positif terhadap sesuatu yang negatif. Jadi ketika sesuatu itu udah negatif dan salah, jangan sekecil apapun kita nimbulin perasaan positif terhadap hal itu, ya kan? Karena ini udah negatif. Udah negatif, pasti bakal negatif. Bakal negatif konsekuensinya. Begitu pula hal positif. Ketika lu udah positif, terus lu berpikir positif, karena halnya bakalan baik dan didukung. Ketika lu gagal, lu pun bakal jatuh di antara bintang-bintang. Anjing, kata Soekarno kan gitu kan. Gila. Mantap. Si Dalmatian ceritanya yang mundur 46 pas dia nyamperin ke halte gitu kan. Tapi ternyata yang lo ceritain yang mundur Dalmatian. Iya, gue janjian sama Gor di Barito, di bundaran Barito. Iya, alot banget tuh bang. Ngadu BR. Kan gue jebol itu bang posisinya. Sama Censi jebol. Setelah lulus dagang nasi kebuli. Dari jam berapa nih? Dari jam 10 sampai jam 9 malam. Habis maghrib sampai jam 11 gue bantuin bokap dagang nasi uduk. Iya. Jadi nasi kebuli dan juga nasi uduk. Wih, gila, mantap banget. Gue ngeliat pas nengok, ditahan emang sama dia. Gue nyari BR kan tuh tas gitar bang ya. Gue ngerogoh apa nih BR nih? Kecil banget, aduh BR gede banget soal bang. Gue cari lagi. Dapet gosir bang gede. Gosir. Baru gue majuin tuh. Ribut tuh bang, sama Lubis juga gue tuh. Rusak gosir, gue kasih Lubis. Jadi nih rusak gosir, kenapa? Lu ngetos bang, Beradu berarti? Beradu, jadi kan gue mikirnya BR bikin bang, gue aduin aja bang ke BR dia. Gosir mah gak gede-gede banget, cuman panjang. Gue aduin itu kelewang gede banget bang. Gue ngeliat setengah bunder bang kelewang. Pakai jaket UNG gue inget banget tuh. Iya gosir diaduk kelewang kalah gosir. Kan kelewang kan plat. Gosir paling kan plat tipis banget kan. Gue pakai plat kayak bondek gitu bang. Gosirnya kayak yang buat ngecor rumah gitu. Iya. Gue aduin duar rusak. Gue mundur bang, gue mau ganti BR. Tuh BR emang banyak banget. Lubis gue gak tau gimana caranya tuh. Lubis dari halte, kalau langsung dari arah halte bang, nyebrang ke gue. Sedangkan Dalmatian tengah-tengah. Gue gak tahu deh tuh Lubis gimana ya kan. Pakai ilmu gak tahu tuh dia lompat monyet tuh kali dia. Nyamperin gue sih barang, gue lempar ke dia bang. Diributin lagi. Gue ambil BR lagi, gue sama Idris berdua. Masih nyari BR tuh gue bang sama Idris. Tinggal sisa kecil-kecil bang. Gue pakai, gue majuin lagi, udah jebol. Dalmatiannya? Iya, udah kabur. Mungkin halte juga ngepung gini juga kali bang. Dari halte keluarin juga. Dia muter balik, di situ jatuh satu. Dalmatiannya? Gue inget banget jatuh satu, nabrak yang kayak ini tuh bang, pembatas jalan gitu. Dia kalau nggak salah nabrak gituan, digebukin sama alumni gue di situ. Nggak tahu dibacokin, nggak tahu diapain, gue nggak tahu deh. Pokoknya gue mikirnya di situ, selagi gue selamat, ya udah nggak gue terusin gitu dong kalau gue bang. Kalau gue orangnya jadi nih, dia kabur, udah. Tapi kan gini, lu kan ganti BR tadi sampai berkali-kali tuh. Itu berarti bentroknya alot. Alot bang. Jadi jatuhnya lu sebenarnya sekuat tenaga nahan ya kan sampai ganti-gantian BR. Lu gitu gantian terus. Gue 2 kali ganti BR. 2 kali ganti BR, teman gue juga bolak-balik juga bang, sama Idris berdua bolak-balik berdua sama dia. Nah 17 gue itu pakai topi bang yang gue kasih. Depan gue nengok emang tuh Dalmatian ke depan di parah sendiri apa berdua gitu. CCR dia buka topi sini, gue pakai topi nih sini gitu. Kaget kali apa gimana ya, gue di dalam juga masih ada bocah gue di dalam. Dia mundur, baru gue langsung ngeluarin lagi. Ribut, baru rusak. Lubis lari tuh bang, gue kasih Lubis nahan lagi. Gue ke dalam lagi. Baru gue ngambil BR sama Idris berdua. Baru ributin, baru udah kelar dari situ. Dia muter balik. Itu ngebul banget bang, kan masih dibangun ya MRT. Ngebul banget. Debu-debu berantakan ya. Debu-debu berantakan. Gini, Rick. Tapi kan kalau dari sisi Dalmatiannya yang kemarin, gue bingung. Kemarin Dalmatian kan ceritanya kan yang mundur 46, iya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya kan, benar kan? Jadi kan si Dalmatian ceritanya yang mundur 46 pas dia nyamperin ke halte gitu kan. Tapi ternyata yang lo ceritain yang mundur Dalmatian. Iya, mungkin dari dianya bang, emang di situ gue mundur ngambil BR mungkin. Pas pertamanya. Iya, mungkin dari situ pas ngambil BR. Cuman itu gue ngerasa bang, orang itu emang gue Lubis pada ngeributin bang. Emang diributin berarti. Emang gue ributin di situ. Gue kan mikirnya ada alumni juga bang. BR ada. Nggak mungkin lu diem doang ya. Iya. Di situ. Sedangkan
gue juga BR banyak banget di situ bang. Nah gini, pas udah diributin, lu ngetos berkali-kali gantian BR, akhirnya dia mundur. Dia apa mundur emang tuh, dia apa emang akhirnya lu apa emang akhirnya gimana ya? Lu nya mundur, akhirnya dia cabut, apa emang dia mundur sih? enggak, dia mundur bang, itu sampai puter balikannya. Dan pas mundur itu lu masih ngetosin gitu? Ke depan enggak, dia udah kabur, nah jatuh satu. Nah itu gua udah tuh gua langsung mundur lagi bang. Udah rame soalnya di halte udah rame, Gojek pada udah rame banget. Berarti emang dia mundur karena 46 ya? Karena dari bocah lu, bukan karena memang dari dianya pengen cabut. Gue juga kurang tahu dah kalau mundur kenapa ya. Apa emang dia mau cabutin apa gimana? Pokoknya di situ gue ngeladenin bang. Oke, jadi lu bukan jebol abis diem doang gitu ya? Enggak, gue ngeladenin. Soalnya di situ gue mikir, gue ada di TKP bang. Gue ada di TKP, gue ngeributin. Teman-teman gue juga banyak yang ngeributin. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kita cerita kayak gini bukan buat mengingat-ingat lagi masa lalu atau buat kayak gue nggak terima di gini, tapi gue pengen tahu doang ya kan ceritanya Torik tuh yang dirasain seperti apa, karena kan lu kan ada di situ ya. Nah ya, itu yang gue rasain tuh kayak gitu bang. Yang gue rasain tuh saat itu ya kayak gitu, gue ngeributin. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat kecok di videonya Bacek, bisa dengerin ceritanya dari Torik. Jadi mungkin bisa diambil jalan tengahnya. Oh mungkin dalam mission pertama datang 46 sempat mundur nyari BR ya kan, karena kaget juga. Iya kaget bang. Iya kan, tapi diributin. Iya diributin, nggak kabur sepenuhnya enggak. Dan ujungnya dalam mesin mundur. Bahkan sampai ada yang jatuh di motor itu, disayurin sempat nggak tahu bang. Gue pokoknya tuh di situ nih bang, gue cuma mukul mundur, udah yang penting tuh nggak diserang lagi. Gue mikirnya gitu bang, kalau ribut nih gue pasti begitu. Soalnya pas dia jatuh udah rame ya. Halte kan ada banyak orang-orang juga sih ya. Iya, banyak Gojek pada bang, kan orang banyak warung juga, orang jajan gitu. Kalau gue mikirnya nih kalau ribut menang, dia kabur ya menang. Ngebacokin bonus itu doang sih bang. Oke. Kalau dia batu ya kita kasih batu lagi gitu doang. Kalau dia udah cabut biarin aja cabut. Kalau dia lebih batu kabur. Kita yang kabur bang. Kalau dia batu kabur. Oh batu nih kabur aja dah. Daripada kita kena. Terakhir kan ribut sama mana? Dimension. Akhirnya udah diluruskan lah ya ceritanya. Setelah itu masih banyak ributnya. Banyak banget. Tapi ya kita nggak bisa menceritakan semuanya ya. Nggak akan cukup waktunya. Yang lo inget-inget aja mungkin Trik, yang kabarnya masih simpang siur atau yang seru-seru gitu. Yang gue inget itu gue ribut sama Censi bang. Gue muter Censi satu lagi. Jadi niatnya nggak ke Censi bang awalnya. Niatnya gue nyerang KR. Gue 3 angkatan bang. Gue nyerang KR ke Baba. Oh lu naik motor nih? Rame-rame bang. Sweeping lah motor ya? Iya, muter-muter tuh bang. Sampai Bintaro bang gue muter. Gue ke Baba kosong. Ke Deplu kosong, nggak ada bocah-bocahan. Ada tuh di Deplu ada tuh bang. Pas mau nanjak Deplu tuh, tanjakan Deplu ada bocahan tuh seragaman. Diserang dah tuh bang bocah gue sama teman-teman gue, diserang. Masuk ke gang Deplu situ, masuk ke gang pokoknya di situ. Naik lagi, ribut lagi, baru teman-teman gue udah pada naik. Dia udah pada kabur ke dalam. Nggak lama lah ribut. Nggak lama. Baru gue jalan lagi tuh muter, Bintaro tuh bang muter. Nah tembusannya tuh gue pokoknya langsung ke Censi tuh bang. Sekolahnya? Iya, gue pokoknya dari arah Fatmawati, dari arah Lebak Bulus langsung ke Censi. Nah pas di Censi kan MRT tuh bang ya, satu arah bang. Gue jalan pas buat depannya tuh ada tuh langsung nurunin kan bang ya. Dia nyambitin batu Censinya trotoar, iya sambitin jebret. Pada benjol, pada kena dah tuh. Pada kena, ributnya di depan bang. Gue ke depan dulu, temen gue motornya ke depan, turun, rapet jalan nih. Ada tuh 17 gue lucu banget tuh bang. Dia pakai kompresor, yang gue inget nih ya. Dia pakai kompresor, pakai pilok tuh bang. Pilok apa nggak tahu deh tuh. Di depan gue, kagak nyala, kena mata gue bang. Wah perih banget. Oh jadi piloknya ke mata lu? Jadi dia ngompresorin ke atas. Oh. Kagak nyala, kena mata gue. Cipratannya. Wah perih banget. Buat tendang aja bang. Lu ngapain sih ini ribut mata. Wah baru ribut di situ, katanya alumninya bang. Alumni yang pada nongkrong 2014 apa 15 gitu di situ. Bener alumninya apa emang masih kata-kata orang? Alumninya. Lo tahu? Iya, ada alumninya. Soalnya di situ habis ribut, alumninya tuh, alumni Censi ngomong ke alumni gue diserang sama sekolahan nih, sama adik kelas gitu. Terus pas ribut gimana? Iya pas ribut dia nyambitin batu. Gue narik nih bang,
gue narik sampai ke ITC bang, dari depan Chensi sampai ITC Jauh lah. jauh banget ya. Nariknya sambil gini naik motor. Enggak, jalan mundur sini. Oh, yang motor tetap jalan. Yang motor tuh udah di depan, jadi tuh yang turun tuh yang dibonceng dong bang, yang pada megang BR. Gue jalan di situ mundur. Gue ngeliat teman gue pingsan satu di trotoar, geletak. Udah geletak gitu bang, orang gemuk. Itu geletak. Lah, itu Chensi udah deket bang. Waduh, BR udah deket banget. Gue lari. Gue mikir, wah, sianan nih kalau ini masa iya lagi pingsan dibacokin. Pingsan kenapa? Nggak tahu. Kayak ngap bang, ngap. Gue bangunin, dia bener pingsan tidur. Gue tarik lemas banget, berat banget lagi, orang gede banget bang. Akhirnya dia bangun tuh bang, dibangun pincang, mancing-mancing gitu dah tuh jalannya, pincang-pincang gitu. Gue naikin, gue ribut lagi, dalam di situ dah tuh ribut, dibubarin. Ributnya pas buat di ITC-nya tuh bang. Rame banget lah itulah, warga-warga Iya, semuanya kan. bohong banget. Itu 16 gue pakai kayak apaan tuh ya? Rambu-rambu gitu tuh bang, di pinggir jalan tuh rambu yang buat MRT gitu. Diambil bang, diambil tuh kan besi ya, diangkat sama tuh, dilempar ke bocah Chensinya bang. Gubrak, diambilin apaan itu pinggir jalan, bangku pada dilemparin. Dipisahin sama bapak-bapak, tuh bapak berani banget sih bang. Asli, gue BR banyak, terus juga gue rame. Dia bubarin sendiri, naik Astrea, gue inget banget, Astrea hitam. Pakai batu, bubarin pakai batu. Kabur gue juga, baca-baca gue pada kabur. Udah. Berarti bentroknya nggak begitu lama. Nggak begitu lama, cuman nariknya yang bang jauh. Kenapa lu narik sih? Sempit bang, MRT jadi tuh pas buat MRT kan langsung Chensi tuh bang. Itu gue rame banget, bener-bener rame banget di situ. Albes gue rame banget itu, emang niat ngebantai sekolahan kayaknya itu. Gue juga nggak tahu tuh, tiba-tiba gue jalan katanya lah ketemuan Albes nggak tuh. Gue kira kan cuman angkatan gue sama 16 doang, gue kira 2 angkatan doang bang. Nggak taunya sama 17 jalannya. Nah itu di situ dia narik itu, angkatan gue narik, sekolah gue narik, ributnya di pas buat ITC di situ. Temen gue pingsan tuh di situ, lucu banget itu. Sampai sekarang bang dia inget kejadiannya, gue yang nolongin. Beneran dia pingsan. Iya. Gue tanya, lu ngapa sih kok begitu tidur gitu? Gue udah ngap kata dia gitu. Emang orang gemuk. Gue udah ngap kata dia. Oh kalau kagak ikan, gue mikirnya udah kemana-mana aja bang kalau yang kayak gitu-gitu. Iya, takutnya mati lah ya, sayurnya ditinggalin. Iya. Soalnya gue pernah lari ngap, emang bener-bener sakit banget bang. Yang namanya lari ngap ya, sakit banget itu. Berarti sama Chensi ributnya itu nggak begitu lama ya? Nggak begitu lama kalau itu. Cuman ada kayaknya beberapa pelajar ya, cuman nggak tahu itu angkatan berapa. Nggak tahu. Terus dari Chensi balik apa lanjut? Udahan tuh bang. Nah minggu depan muter lagi tuh bang, angkatan gue doang. Gue janjian sama Gor di Barito, di bundaran Barito. 2018 sama 2017. Okay. Texas. Nah Gornya itu kalau nggak salah 17-16. Janjian nih bang, janjian dia di Bubur Barito. Gue dari bundarannya tuh bang. Gue sama 17 gue nih boncengan nih berdua. Nah jokinya nih teman gue di kampungan, malah bawa ke bocah Gornya bang. Gue dibawa ke bocah Gornya di depan bocah-bocahnya. Nggak taunya kenal 16 Gor itu sama teman lo. Iya, temen gue ini ngobrol. Nih gue bocah Texas kata dia gitu. Bocah Gor langsung ngeliatin. Gue jiper juga bang. Waduh diramein ini gue pikir gue. Gue udah ngancang-ngancang lompat bang. Gue udah buka tas aja, pikir gue bang, waduh, nggak tanya kagak, dia nyuekin gue tuh bang, ngobrol sama teman gue ini di depan sama jokinya ini. Nggak lama, pas gue liat ke depannya ke bawah, kan tanjakan tuh bang, ada tanjakan itu. Datang Texas bang dari Togogan, langsung turun bang lompat. Wah lu gue yang tadi, gue yang tadi lu bilang gitu. Udah tuh ribut di situ, cuman gue narik dulu tuh bang. Gue mah teman gue ini sama 17 gue ini dua di depan. Diomelin sama 16 gua. Torek mundur sama Reo. Sama Banjar, iya. Disuruh mundur. Jangan begitu ribut, jangan sendiri. Gua mikir, udah kepala tanggung udah turun bang, udah kepala tanggung, cuman gua nengok belakang, temen gua masih pada belakang, gua mundur, gua ngerapetin. Baru udah tuh gua jalan ribut, bentrok percis alot di tuh bang. Bubur Barito. Iya, alot banget tuh bang. Ngadu BR. Ada videonya ada nggak? Wah kalau video gue kurang tahu dah bang. Nggak ada. Iya. Makanya kalau dibilang kalau di zaman itu ya banyak yang videoin gitu bang. Seru pasti. Wah banyak banget itu. Tes ribut lawan ini. Sekolah banyak banget itu. Soalnya. Terus alot gimana tuh? Alot tuh bang. Jatuh mungkin. Gue nggak tahu udah jatuhnya. Candung apa gimana ya jatuh. Bacokin tuh bang. Sampai temen gue ngebacok salah bacok.
17 gue bacok pret, kena tangan temennya, aduh tangannya kena tangannya, saking banyak iya. yang ngayurin bang. Wah, itu ada 4 orang bang, 4 orang 3 orang anak gor itu kena. Jadi jatuh nih, karena kan gor kan kalau ribut rapet ya mungkin ya, rapet jadi pas mundur dia banyak yang jatuh. Dia rapet juga, ributnya bener-bener begini bang, nempel beradu gitu. Dia jatuh gue di kiri, di kanan, jatuhnya di kanan, gue ke kanan, sikat juga, gue ributin lagi bang, nahan lagi dia, jatuh lagi 1, masih ributin lagi dia. Iya, jatuh lagi 1, gue sikat depan gue bang, jatuhnya dia kesandung sama temennya. Gue ngeliatnya tuh temennya dia kayak ngerangkak dah bang, jatuhnya temennya ngerangkak, dia bangun, nah baru yang jatuh ini jungkel kena kakinya itu, terus kena kakinya itu, baru di situ gue sikat bang. Terus gue lihat sama kalinya tuh men jatuh, dia langsung gue sikat. Wah, hilap langsung. Iya, bukan hilap sih bang, pas hilap langsung berdarah gitu ya kan, gue langsung tremor bang. Aduh, gue sikat kena langsung berdarah. Wah, gue sininya lagi, gue liat pelipisnya, gue liat jelas banget bang pelipisnya. Dia langsung lari nangkap, gue langsung udahan, cabut gue. Gue cabut, temen gue ngeliat, gila. Sadis berarti itu ya. Aduh, nggak sengaja, hilap. Iya, hilap bang. Temen gue nggak yang lihat. Wah, lu sadis gila, aduh, gue udah mikir, gue mikirnya tuh timbal baliknya bang. Iya paham. Iya, udah tuh. Tapi naik sampai sekarang udah masalahnya nggak berkepanjangan. Iya, nggak berkepanjangan di situ. Sama-sama ya udahlah, adil aja lah, emang namanya ribut gitu. Iya. Cuman kan jatuhnya itu di janjiannya itu 17-18 bang. Nah, dia ada 16-nya. Iya. Cuman tapi ya fair mundur. Iya, fair udah nggak apa-apa katanya. Oke. Nggak apa-apa. Soalnya di situ Texas nyombong banget dah bang. Gor ini gitu lah. Tapi ternyata lu main alat juga. Iya, alat bang. Itu alat juga itu. Dari situ gue jalan lagi bang ke Chensi. Jalan lagi ke Chensi. Gue muter ke Chensi, itu gue kepisah. Jadi tuh ada kayak Intel kan nyaru itu bang, misah sebagian tuh. Jadi dari gue rasik kelar bentrok, jalan lagi langsung muter lagi bang. Nanggung. Jadi bang udah ributin mana aja udah nanggung gitu. Di situ sih posisi gue albes, cuman 16 gue tuh nggak seragaman. 16 gue tuh nontonin doang, jadi joki doang. Nah yang turun tuh 17-18 udah soalnya seragaman semua di situ. Gue jalan ke CNC, nggak taunya alumninya yang gue ributin bang. Gue ributinnya lawan arah bang. Gue jalan dari arah Fatmawati ke sono, dari arah Texas ke Fatmawati. Nah, CNC-nya dari Fatmawati ke Texas. Begini jadinya nih bang, ributnya. Iya. Menemu begini, bentrok begini. Pas diputer balikan itu tuh bang, gue ketemu, ributin. Pokoknya itu nggak tahu kalau itu alumni. Pokoknya mau ributin. Itu gue gantian bang. Bukan yang di gor gue turun. Ini berarti benar-benar baru banget dari gue langsung jalan. Iya, jadi gue gantian. Pas gue naik diangkut, pas abis ribut sama gor, gue udah ngap banget tuh bang. Emang ributnya alot gitu. Gue ngap banget. Gue ganti, ini Rick lu joki sama Mario. Gue ngap banget tuh. Gue jokin dia tuh bang, dia turun. Gue lawan arah tuh bang, ributnya. Jadi kan gue jebol itu bang posisinya. Sama Chensi jebol. Kenapa jebol? Pas ribut nih alot. Kelas 3 gue baru jatuh. Ada yang jatuh, dibacokin juga kelas 3 gue, ada yang dibacokin. Pas nahan, udah ditabrak lagi bang. Kabur, nah akhirnya lolos tuh. Gue lawan arah, kaburnya. Enggak, sama Chensi jebol, kenapa jebol sama Chensi? Nggak, 14. Alumni, 14 atau 15 gitu. Alumni. Benar alumninya apa emang? Alumni, katanya sih alumni. Gue sih nggak tahu juga sih bang ya. Kata 16 gue sih alumni itu. Ada alumninya. Terus juga katanya, udah nih salah juga nih, ribut maksain, udah toko pisah. Iya. Maksain. Habis capek juga lawan gor, langsung malah jalan ke Chensi. Oke, terus. Gue dari situ kabur nih bang, gue lawan arah itu gue. Mobil jahat banget sih bang mobilnya. Gue yang bawa motor kan bang ya. Itu Mario badan gede banget ya bang, dia lompat. Gue oleng juga kan. Itu mobil jahat banget bang. Gue lawan arah begini, gue bener-bener mau ditabrak sama dia. Gue ke kanan, dia ke kiri. Dia begini mau motong gue ngeles bang. Untungnya dapet. Dia nabrak yang listrik. Mobilnya? Luar, iya. Itu jahat banget itu orang bang asli. Kalau itu niat buat nabrak orang itu dia. Sengaja ya? Iya. Maksud gue udah ngeles. Lu malah mau ngenain gue gitu bang. Gue dapet, gue ngeles. Gue denger tuh temen gue 17 gue sih bang nabrak seng MRT tuh. Kelingkingnya naik bang, jari kelingkingnya tuh, jari patah kaki ya? Jari kakinya nih dia naik begini. Aduh, gue ketawa bang, bukannya serem, malah ketawa. Gue ngetawain pada temen-temen gue. Dianya pun jari kaki gue kok gini dah, lucu.
Tapi patah padahal. Kayaknya si patah itu bang. Bunyi kencang banget. Buar, orang gemuk. Buar dan nabrak kakinya begitu. Gue ketawa-tawa bang situ. Habis ciluk kan ciluk itu bang. Gue ciluk, nah baru tuh dia sadar kalau kakinya begitu. Terus kelas 3 gue kena. Oh iya di jelek badan, oh iya. Nah cuman nggak pada berdarah, cuman buat gitu bang. Kan pakai jaket ini dia pakai helmet Iya. Texas. Oke. Situ udah tuh. Udah sih itu aja tuh bang. Banyak sebenarnya ribet-ribetnya masih banyak banget Rik ya. Banyak banget bang. Nggak cuman nggak lika-liku kalah menang banyak. Kalah menang ada aja. Sama KR juga sebenarnya ada juga kan yang lu menangnya. Kalau Ada tadi kan juga. tuh kita yang Kalah. pas kalahnya. Iya pas pertama kali banget bang itu gua. Kalah. Yang menangnya juga ada, udah ceritain sama si Lubis kan. Iya. Jadi bisa ditonton videonya Lubis yang pas ngebuat KR mundur sampai dapat motor segala macam. Iya. Ya kan. Ada juga yang Texasnya sempat almarhum juga, udah diceritain sama Lubis lah. Pokoknya banyak lah kabar-kabar di zaman dulu ya. Ya semoga aja nggak usah diomong-ngomongin lagi. Yang penting sekarang kita mencoba menceritakan hanya untuk sebagai bumbu aja menyintap di video ini, dengan tujuan semoga teman-teman bisa nonton ini dan bisa diambil hikmahnya, yaitu kita harus berubah, jangan seperti itu terus. Ya buat yang keluar masih dari zona nyaman. dari zona nyaman. Contohnya kayak Torik ini yang sekarang gue pengen tanya, lu kan generik kan, ya bisa gue akuin lah dari tadi cerita-cerita yang lu ceritain, dari mulai lu nongkrong di Dompu, berantem segala sebagai macam ya kan, ribut sana sini, pulang malam, ngenain orang juga ya kan. Bisa gue bilang masa lalunya kan kelam Rik ya. Gue kalau ngenain orang bang, gue nggak ngomong. Tapi pernah kan? Ya pernah, cuman gue nggak ngomong ke temen gue kayak gue ngenain orang bang. Ya takut. Ya intinya masa lalunya bisa dibilang kelam lah ya. Iya. Walaupun belum masa lalu banget, cuman ibaratnya beberapa tahun silam ke belakang lu sempat ngerasain lah masa-masa itu kan. Iya. Sampai pada akhirnya kan lu bisa meninggalkan masa itu kan. Nah, dorongan apa sih yang ada di diri lu buat keluar daripada masa lalu lu yang keras kayak gitu Rik? Kalau dorongan gue ke orang tua sih bang. Ngeliat orang tua kan ngeliat keluh kesahnya kita bang. Kita ngeliat orang tua udah ngeluh aja, ngeliat kita lu pulang malam mulu kan. Gue di situ kalau nongkrong baliknya kalau Jumat nih bang ya. Iya. Sabtu baliknya Sabtu pagi. Jadi gue tuh alasan mulu bang sama orang tua gue, sama umi gue, sama abi gue tuh alasan mulu. Lu tidur di mana gitu, itu gue alasan. Bohong. Iya, gue mikir ke situ bang. Mau sampai kapan gue kayak begini? Oke, terus akhirnya ya gue mikirnya, wah ke orang tua bang udah nggak bikin orang tua deg-degan lagi gitu bang. Gue nggak mau bikin orang tua khawatir lah. Gue pokoknya ngeliat buka pintu rumah, gue ngeliat umi gue dong udah bang. Udah itu doang sih gue. Generik, setelah lu lulus dari 46, lu lulus sekolah lah ya kan, masih ribut apa langsung berhenti total? Masih dikit-dikit bang. Masih dikit-dikit. Iya. Kayak gue lagi nongkrong sama Texas diserang, mau nggak mau masih turun. Iya. Tapi untuk ribut yang jalanin gitu-gitu enggak. Karena itu tadi lu udah ingat orang tua. Iya, gue udah capek juga bang kayak gitu. Iya. Kalau ribut yang kayak masih sekolah kan, kita ributnya emang niat ribut nih, jadi ribut malam ya udah kita sampai malam gitu. Kalau pas itu kan gue nongkrong, niat nongkrong diserang baru ribut gitu doang. Oke. Pernah diserang gangster juga bang di halte, nggak diributin tapinya. Karena lu udah merasa ya udah gue udah alumni gitu ya, udah lulus ya. Itu bang seangkatan tuh bang 18 di halte diserang gangster. Diem aja udah. Diem aja ya. Iya peace bang, peace udah jalan. Karena masanya udah lewat ya. Nah yang benar tuh seperti ini ya sebenarnya. Iya. Kalau diributin juga pun, gue udah feeling kalah bang. Gue udah feeling kalah. Jadi lu nggak mau ributin karena feeling kalah, apa emang karena udah alumni? Udah alumni juga bang. Udah alumni juga. Iya. Tapi karena feeling kalah juga. Iya. Jadi ya berarti dapet nih bang feelnya loh. Nggak usah. Udah nggak usah lah gitu ya. Nggak usah maksain. Cuman ada teman gue yang maksain tuh bang, almarhum tuh maksain buat tuh. Itu orang emang gue akuin berani buat bang. Dia ditekep mulut sama teman gue. Karena dia tuh meneriakin, ayo ribut ayo di depan, mau begitu. Cuman ditekep sama teman gue. Udah ingat ya. Wah ditekep sama teman gue bang, jangan. Nah lu bisa udah please dilewatin. Itu rame banget bang. Siap. Nah aktivitas yang lu jalanin setelah lu lulus itu kan tentunya susah ya buat meninggalkan masa-masa itu. Kayak lu masih nongkrong pasti kan, masih nongkrong, masih ketemu teman-teman yang masih ada yang doyan ribut juga. Tapi ada nggak sih aktivitas yang lu lakuin buat ngelupain masa-masa itu? Gue mikirnya nih bang, gue lagi dagang ya, kan gue dagang nih ya. Dagang. Oh jadi lu lulus? Gue lulus dagang bang. Usaha lah ya. Usaha apa iya. nih? Gue usaha waktu itu sama temen gue nasi kebuli itu bang. Bukan nasi kebuli. Iya bukan nasi kebuli. Ada tuh bang, ada kelas lewat. Nanti mau jalan nih, mau jalan.
Iya, hati-hati, Pak, cuma gitu dong, Bang. Oke. Hati-hati. Lu kalau ada apa-apa kesini aja. Kalau misalkan apa parah apa gimana, kalau ngurusinnya susah, gua mau ngurusin, gua bilang. Iya. Gua Apa lo mikir- mau bantu buat balikin? Enggak, Bang. Oh, enggak. Gua mikirnya di situ, udah gua dagang. Terus Siap. gua bilang, gua udah nggak sekolah lagi. Terus gua mikirnya ke orang tua lagi, kembali lagi ke orang tua gua, Bang. Lu dagang nasi kebuli di Iya. daerah mana tuh? Di daerah Pasar Impres. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Oke, ntar buat teman-teman yang mau mampir ke nasi kebulinya Torik sama temennya, gue taruh linknya di deskripsi ya. Iya. Jadi lu aktivitas setelah lulus dagang nasi Dagang kebuli nasi kebuli dari jam berapa nih? dari jam 10 Pagi. awal, iya, dari jam 10 sampai jam 9 malam. Wih, salut. Dari selain nasi kebuli itu ada lagi lu Ada lagi, Bang, sampingan gua- lain? Iya, malamnya itu dari habis maghrib sampai jam 11 gue bantuin bokap. Bantuin bokap lu Iya, untuk? dagang nasi uduk. dagang nasi uduk. Iya. Jadi nasi kebuli dan juga nasi Nasi uduk. uduk. Wih, gila, mantap banget. Jarang-jarang juga sih orang Iya. maksudnya yang baru lulus. Kadang-kadang kan orang baru lulus pengennya masih main. Ya inilah salah satu contoh dari Torik yang bisa menahan diri, ya nggak sih, Rik? Iya, Bang. Udah lulus ya udah, gue lagi buka usaha ya gue harus fokus di usaha. Kalau ada ajakan-ajakan yang negatif sebisa mungkin tahan Tahan. diri. Iya. Ya Rik ya. Ingat apa yang kita takutin, Bang. Apa tuh? Ya kayak kita takut misalkan kayak gue sendiri kan gue takut kehilangan orang terdekat gue, Bang. Kayak orang tua itu kan gue takut kehilangan, Bang. Sedangkan gue mikirnya orang tua gue juga takut kehilangan gue. Makanya gue ngindarin tuh. Ngindarinnya kayak gitu. Jadi ketika kita pingin ngelakuin hal buruk, ingat-ingatlah rasa takut Iya. yang bakalan terjadi, ya kan? Mm-mm. Konsekuensi yang bakal terjadi. Kita harus ingat-ingat. Iya. Ibaratnya kita ribut, kita harus ingat nih, wah, ntar gue takut meninggal, Nah, itu. ntar gue takut cacat, gitu ya. Terus misalnya gue mau narkoba nih, nah lu harus mikirin tuh, Iya, gue Bang. takut ntar Takut. ketangkep, ntar jadi bego, bagaimana Kan gitu ya. Sugesnya begitu, Bang, orang Iya. narkoba. Habis make apa gimana kan? Suges pasti ditakut-takutin Benar. orang, takut. Kayak gitu. Oh jadi gini, jangan timbulkan prasangka positif terhadap sesuatu yang negatif. Ih, Iya. ulang lu. Gila. Keren. Jadi ketika sesuatu itu udah negatif dan salah, jangan sekecil apapun kita nimbulin perasaan positif terhadap hal itu, ya kan? Karena ini udah negatif. Udah negatif, pasti bakal negatif. Bakal negatif konsekuensinya. Anjir, begitu pula hal positif. Ketika lu udah positif, terus lu berpikir positif karena halnya bakalan baik dan didukung. Iya. Ketika lu gagal, lu pun bakal jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Anjing, kata Soekarno kan gitu kan. Gila. Mantap. Oke, untuk Torik, gue berterima kasih banget ya atas kesempatannya. Gue udah bisa mampir ke podcast Bang Ges 29 ini. Yang dari gue pribadi belum bisa ngasih apa-apa selain jamuan, makanan, minuman, Iya, Bang. dan sebagainya macam. Gue terima kasih banget ya Rik ya atas dari pribadi gue. Minta maaf juga buat teman-teman kalau misalnya ada omongan kita yang Iya. kurang. Ada juga dari netizen yang bilang, apa sih lu masih muda kok udah merasa tua, udah merasa keluar dari masa kelam padahal masih muda gitu kan. Iya. Tapi kan tujuan kita untuk saling mengingatkan ya Rik ya. Iya. Ada mungkin yang mau disampaikan? Kalau gue sih, Bang, pokoknya nih yang lu tahu itu buruk jangan lu jalanin. Lu jalanin udah kayak positifnya aja. Sepakat. Iya, itu aja sih, Bang, kalau gue. Positifnya aja. Asal jangan positif narkoba. Iya. Jangan Itu juga nggak boleh. diciduk langsung. Diciduk nanti. Hmm. Thank you banget buat Tarik udah mampir. Iya. Buat teman-teman yang punya rekomendasi narasumber, silakan langsung di komen aja. Gue nggak peduli mau dari sekolah mana aja, mau asalnya dari mana aja, asalkan orang itu bisa membantu memotivasi dan ngerangkul bersama-sama lah kita semua untuk berhenti melakukan hal-hal buruk. Datang ke sini, pasti gue jamu. Ini juga, Bang, gue di sini juga bukan bermaksud apa-apa ya, kayak cerita gue kayak gimana gitu. Gue kan cuma buat ngurusin cerita yang gue alamin, Siap. pengalaman pribadi, pengalaman hidup ya kan. Jadi jangan dianggap kayak gue buat ngadu domba lagi apa gimana. Iya, Ya atau kan? membanggakan lah, sebenarnya bukan. Iya, padahal di situ kan gue cuma nyeritain ini, meluruskan pengalaman buruk gue, pengalaman negatif gue tuh. Gue ceritain ini jangan sampai ada lagi gitu, Bang. Sepakat gue. Soalnya nggak enak yang namanya kehilangan gitu-gitu, nggak enak. Apalagi lu pribadi udah pernah merasakan kehilangan jiwa daripada teman sendiri, Iya, teman sahabat sendiri, sendiri. Itu orang paling gue kangenin itu orang, Bang. Ya, kita doain almarhum semoga tenang di sana ya. Iya, Amin. Kalau gue mikirnya gini, Rik. Jadi di antara cerita-cerita kenakalan yang kita ceritakan daripada ribut atau kenakalan lain-lainnya, itu gue anggap sebagai bumbu-bumbu di video ini. Kenapa sih kita tetap menceritakan hal buruk? Padahal kan kita melarang itu kan. Karena gue melihat
segmen gue pada podcast ini ternyata lebih banyak netizen yang suka terhadap hal-hal buruk berantemnya. Jadi ketika ada video-video berantem, ada video-video kekerasan, lebih banyak ditonton. Nah, tapi kita kemas, nggak apa-apa deh. Kita menceritakan hal itu dengan tujuan untuk melupakan hal itu, gitu kan. Jadi justru menurut gue ini malah kesempatan gitu. Nggak apa-apa nih kita narik viewers dengan cara menceritakan bumbu-bumbu itu. Ketika viewers sudah masuk dan banyak, dia melihat loh pesan-pesannya. Ternyata Torik nih setelah lulus tuh udah ngelakuin hal lain, udah bisa berpikir positif dan bisa ninggalin hal-hal negatif. Anjing lancar banget ngomong. Mantap. Udah itu aja, Rik. Udah. Itu aja. Thank you banget sekali lagi buat Orik dan teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Selamat dulu, Rik.